Mbak-mbak sama mas-mas ini anggota Paskibra ya? Iya. Ya. Udah berapa lama Mbak? Kalau saya dari SMP, dari kelas 7 SMP. Kalau masnya? Saya dari kelas 10. Kelas 7 SMP udah ikut Paskibra ya? Iya. Itu pengalamannya gimana sih Mbak? Kok bisa betah banget ikut Paskibra? Kan biasanya banyak yang keluar masuk. Iya, awalnya juga kayak gitu keluar masuk, terus tapi kayak udah tahu kayak kalau udah kayak mantep di Paskib, terus kayak lanjutin aja gitu. Kalau masnya sendiri gimana Mas? Nyoba-nyoba awalnya. Terus enak jadinya bertahan sampai sekarang. Ada perbedaan nggak sih Mbak Paskibra waktu SMP sama SMA? Yang pastinya ada pasti, banyak banget malah. Apa Mbak contohnya satu? Kalau SMP kan masih kayak di dasar, belum ke jenjang yang lebih. Kalau SMA itu kayak lebih diatur lagi, diasah lagi tanggung jawab, terus kayak buat ngelatih diri sendiri buat bisa Paskib. Kalau dari bajunya tuh kita lihat ya, pasukan pengibar bendera ya Mbak ya? Tugasnya apa Mbak tadi pas di upacara? Saya tadi sebagai pembawa bagi. Pembawa bagi, Masnya? Saya pengerek. Yang ngerek ya Mbak? Itu latihannya berapa lama ya? Bagus banget itu, bener-bener bagus, kayak kompak terus. Wah, salut sih yang nonton sampai nggak bisa mingkem liatnya. Wah, itu latihannya berapa lama Mbak? Sekitar 1 bulan ya. 1 bulan. Sekitar 1 bulanan. Efektif sekali atau maksudnya kayak ngerasa kurang sebenarnya atau emang dipadetin segitu? Sebenarnya tuh kayak Agak kurang waktunya. Iya, waktunya. Soalnya kayak gimana ya, waktunya kan udah mepet juga. Jadi kayak langsung latihan terus dimantepin. Dimaksimalin. Kelas berapa sih Mas sama Mbaknya ini? Kelas 12. Kelas 12. Wah, kan biasanya kelas 12 kan fokus ke masa depan ya, udah mulai fokus kuliah, mau masuk kuliah, persiapan rapot-rapot dan sebagainya. Terus masih bisa bagi waktu itu gimana Mbak baginya? Ya gimana, itu kan kayak dari diri sendiri itu udah bisa harus ngatur waktu. Kalau jam segini gimana, jam segini gimana. Kalau waktunya Paskib ya Paskib, kalau waktunya belajar ya belajar. Anak Paskibra pasti punya rasa nasionalisme yang tinggi ya. Tentunya pasti punya prinsip arti kemerdekaan di masing-masing pribadi ya. Kalau dari Masnya sendiri gimana Mas? Arti kemerdekaan bagi Masnya sendiri? Kemerdekaan tuh kita tuh tidak apa ya, kayak nggak ada terikat sama tuntutan gitu. Jadi kita benar-benar merdeka. Kayak dulu kan dijajah, nah sekarang udah merdeka. Jadi nggak ada di bawah jajahan, nggak ada. Kalau Mbaknya sendiri gimana Mbak? Kemerdekaan itu kayak Indonesia itu udah maju lagi, nggak ada kata kayak dijajah lagi, dijajah sama Belanda sama Jepang. Udah kayak bebas, udah merdeka, berdiri sendiri gitu. Lalu ada kesan nggak sih Mbak, aku sebagai anak Paskibra, terus aku ingin seperti apa gitu, kayak gimana Mbak? Ada nggak kesan sendiri buat negara kita? Kalau dari seorang Paskibra, kan ini masih dalam tingkat sekolah ya, belum ke nasional ya, itu gimana Mbak? Ya meskipun jadi di tingkat sekolah ya mestinya pasti bangga banget, soalnya bisa ngibarin kayak bendera di SMA, terus kayak berkibar dengan lancar dan tanpa halangan. Kalau Masnya dari tadi diem mulu nih. Bangga soalnya sebelumnya itu apa ya? Setelah corona kan nggak ada. Iya, ini baru pertama kali ini. Jadi ya senang. Deg-degan juga nggak sih? Ya pastinya iya banget. Nervous. Demam panggung gitu ya. Tapi bisa mengatasi dengan semaksimal mungkin ya itu ya. Aduh, susah banget itu kalau nervous. Kalau perasaannya sendiri gimana Mbak? Selain bangga dan sebagainya tuh ada rasa kayak aku gimana gitu, ada nggak sih Mbak? Pas waktu bawa baki, terus waktu ngirim bendera, waktu dengerin musik Indonesia Raya itu kan ada kesan tersendiri pastinya. Pas udah bendera dikibarin tuh kayak nggak nyangka, kayak merinding gitu. Lega gitu ya rasanya. Ya, udah berkibar gitu. Beda sama waktu latihan atau perasaannya sama? Ya beda sih, kalau latihan kan emang latihan terus ada hari-harinya. Kalau kayak gini kan udah habis ini nggak ada lagi. Jadi benar-benar merindingnya kerasa. Kalau Masnya sendiri kan itu gerek bendera itu ada ketukannya atau pakai perasaan sih Mas sebenarnya? Perkiraan. Ya, jadi dikira-kira. Terus itu apa kita ngepasin sama ketukan Indonesia Rayanya atau emang kayak tak kira-kira lah nyampe gitu atau gimana?
Kan biasanya dipasin. kan ada yang kecepatan, ada yang kelamaan, tapi ini kok bisa pas selesai pas di atas. Ya itu ngira-ngira. Sama latihan terus ya. Latihan terus. Kesan yang didapat dari anggota Paskib seluruhnya ketika menjadi pasukan yang terpilih, itu kan pasukannya ada berapa sih Mbak formasinya tadi? Ada 3 formasi. Iya, bisa dijelasin Ada Mbak? pasukan 17, pasukan 8, sama pasukan 45. Itu artinya apa ya Mas sama Mbaknya? Dijelasin ke teman-teman yang bisa, kan ada yang nggak tahu kan arti formasi 17, 8 sama 45, mungkin Mbaknya bisa bantu jelasin. Kalau 8 itu kan dari Pasukan yang nyebarin. yang ngibarin. Kalau 17 tuh yang dampingin di awal dan di akhir, kayak Iya. split pasukan 8 Oh. buat menuju ke mimbarnya. Tadinya pakai baju buat merah ngibarin. sama biru itu ya? Iya. Oh, itu 17. Terus yang 45-nya? Yang 45-nya juga di belakangnya, di Oh. belakang pasukan 8. Gitu. Berarti kan tadi juga disebut ya, kalau misalkan waktu corona kita kan nggak upacara ya, upacaranya kan dilakukan secara seminimalis mungkin ya. Iya. Ketika kita offline seperti ini tuh, waktu Mas sama Mbak ngelihat teman-teman ada di situ bersama-sama tuh gimana sih perasaannya? Walaupun masih pakai masker ya waktu itu ya. Kayak wah kok bisa aman gitu ya. Iya, kayak Nggak nyangka aja gitu apa gimana? nggak nyangka sih. Kalau kan biasa kan tahun kemarin kan masih online, masih pakai nggak upacara malah di sekolah. Kan cuman pengibaran aja. Jadi kayak beda banget. Terus ada tekad ya harus berhasil gitu ya. Iya, harus. Terus untuk persiapannya kan tadi 1 bulan. Terus selama di Paskibra sebelum kita latihan untuk upacara 17-an, itu kan pasti ada latihan rutinnya ya. Itu biasanya latihan rutin tuh buat mempersiapkan apa sih, Mbak? Mas? Latihan rutinnya tuh buat sharing-sharing materi gitu. Kadang juga bisa melatih fisik buat PBB, terus fisik PBB, terus kayak mental sama fisiknya tuh harus imbang gitu loh. Nggak fisik aja, nggak mental aja. Jadi kayak fisik, mental, terus PBB juga ada. Itu seminggu berapa kali latihan rutin, Mbak? 2. Dua Dua? kali. Iya. Kenapa 2 kali, Mbak? Biasanya kan ada sekali aja gitu. Ada alasan tertentunya nggak sih? Apa emang biar kompak terus gitu? Kurang tahu, nah itu Kalau itu- kayaknya udah ketentuan Iya. 2 Oh, seminggu. 2 seminggu gitu. Cara membentuk kekeluargaan sama kekompakannya tuh gimana, Mbak? Apa emang sering ketemu terus atau gimana? Soalnya saya waktu lihat-lihat itu kan kayaknya paling kompak tuh anak Paskibra, anak Barata gitu ya. Ini namanya Barata apa sih, Mbak? Barata tuh singkatan dari Barisan Adi Tanggap Tanggon Trengginas. Artinya nggak sih? Ada. Ada apa coba? Adi 1, tanggap cekatan, tanggon bertanggung jawab, Trengginas berani. Tadi tuh kan waktu ada petugas upacara, waktu masuk itu kan ada apa namanya? Koreografinya ya? Iya. Itu bikin konsep sendiri atau gimana sih, Mbak? Sebenarnya itu juga dari turun temurun ya. Ya, Turun bikin temurun. Ya, udah dibikin dari awal. Terus diterapin terus Iya. gitu? Atau emang Buat, kadang ganti konsep bentuknya gitu? Bisa sih ganti konsep ya sebenarnya, cuman ya ngikutin yang dulu aja biar turun temurun. Pelatihnya dari angkatan Mas, bahkan kelas 12 ya, paling senior ya? Atau ambil pelatih dari luar? pelatihnya ada dari senior sama alumni juga datang buat ngelatih. Terus juga pelatihnya itu, pelatih utama itu Mas Pandu. Mas Pandu. Oh iya, pelatih. Mas Pandu itu apa? Alumni atau gimana? Mas Pandu itu alumni Barata, terus sekarang udah jadi polisi ya. Itu kan kalau nggak salah setiap mau paginya mau ngibarin bendera itu kan malamnya kita yang anak-anak Paskibra kan dititipin di sekolah ya, nginap ya. Itu kenapa sih Mbak sebenarnya? Atau cuma gara-gara biar nggak terlambat bangunnya atau gimana? Ya biar kan itu persiapannya kan banyak, terus kayak make up juga, terus malamnya itu dibuat acara pengukuhan buat Paskib anak besok yang ngibarin, biar besok tuh berjalan dengan lancar dengan semua motivasi yang telah dikeluarin dari pengukuhan. Pengukuhan sendiri itu persisnya kayak gimana sih Mbak? Jadi itu di aula, terus baris letter O. Jadi nanti di tengah-tengah situ ada lilin.
lilinnya dinyalakan sambil nyanyi lagu syukur. Lilinnya satu atau banyak? Banyak. Termasuk yang ikut pengukuhan di situ tuh yang hanya jadi pasukan ini ya, berarti 17-8 itu ya? Iya. Terus selain itu Mas, selain nyanyi lagu syukur, terus ngapain lagi? Kayak kita tuh diberi motivasi buat besok kita harus ngibarinya itu harus benar-benar bisa berkibar. Jangan sampai ada kayak kesalahan gitu, soalnya kan kalau sampai ada kesalahan satu pun kan itu kan fatal banget kan. Jadi kayak sia-sia banget latihan kita yang kemarin-kemarin itu buat apa kalau besok ngibarinya tuh nggak perfect gitu loh. Itu ada itu ya, apa ya, efeknya sekarang waktu habis pengukuhan terus waktu paginya tuh kayak oh kalau gitu ada efeknya langsung. Ada waktu saya lihat di TV itu kan biasanya kan ditayangin ya nyium bendera itu juga di sini di sekolah-sekolah tuh juga nerapin juga gitu ya Mbak? Kalau tadi malam sih nggak ada. Ada pesan-kesan untuk teman-teman di rumah mengenai kemerdekaan kita yang ke-77 tahun ini ya? Ada nggak pesan-pesan tersendiri? Isi waktu kalian semaksimal mungkin buat bangsa kita agar lebih maju. Pokoknya jangan malas-malasan buat melakukan perjuangan selanjutnya. Kita sebagai pemuda kan harus melanjutkan perjuangan para pahlawan yang kemarin. Tetap semangat belajar dan belajar. Nah, diingat. Pasti kalian di rumah juga pengen jadi mbak-mbak kayak gini ya. Ya tentunya kalian juga harus masuk ke Barata ya, khususnya di SMA Negeri 1 Demak. Buat adik di rumah yang masih SMP, SD, bercita-citalah untuk masuk SMA Negeri 1 Demak dan gabung ke Barata. Apa namanya tadi? Barisan Adi Tanggap Tangguhan Trengginas.